Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Selesai pertarungan tak kasat mata, Bayu Anggara alias pendekar Pulau Neraka melanjutkan melawan 50 prajurit pengkhianat di bawah kepemimpinan Panglima Rupadi. Bagaimana selanjutnya? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Pendekar Pulau Neraka itu terus bergerak cepat bagai kilat, berlompatan ke sana kemari dengan senjata cakra berkelebat mencabut nyawa. Hanya dalam waktu yang singkat, 10 orang sudah tewas di tangannya. Dan keadaan jadi berbalik. Kini, Semangut Prabu Indrajaya dan 2 orang panglimanya bangkit kembali. Saat itu, seorang punggawa yang masih tersisa sudah tewas di tangan Panglima Rupadi. Dan terjunnya pendekar Pulau Neraka ke dalam kancah pertarungan tentu saja membuat Panglima Rupadi jadi cemas. Dan kecemasan Panglima Rupadi semakin menebal ketika melihat para prajuritnya sudah bergeletakan kena amukan pendekar Pulau Neraka. Jerit dan pekik kematian terus membahana saling susul, bersamaan dengan robohnya tubuh-tubuh yang bergelimpangan darah saling tumpang tindih. Kini jumlah prajurit pembangkang itu semakin berkurang dan menyusut, dan semakin mereka pun tampaknya mulai mengendur. Melihat kenyataan ini, Panglima Rupadi langsung melesat kabur, namun "Hei Rupadi, jangan lari kau!" bentak Prabu Indrajaya. Gajah Bumi Loka itu langsung melesat mengejar. Tangannya yang menggenggam pedang terus berkelebat cepat bagai kilat. Sedangkan Panglima Rupadi buru-buru merundukkan kepalanya dan memutar tubuhnya sambil mengibaskan senjatanya. Prabu Indrajaya menarik kembali pedangnya lalu dengan cepat membenturkannya ke pedang Panglima Rupadi. Ting! Hianat! Kau harus, geram Prabu Indrajaya. Kaulah yang harus, Raja bodoh, balas Panglima Rupadi tak kalah sengit. Setan, hiat! Huap! Prabu Indrajaya langsung menyerang dengan jurus-jurus mautnya. Sementara Panglima Rupadi yang menyadari bahwa tingkat kepandaiannya masih berada di bawah Prabu Indrajaya mengambil sikap hati-hati. Namun hanya dalam beberapa jurus saja, nampaknya dia sudah mulai terdesak. Dan pada saat keadaan Panglima Rupadi semakin kritis itu, tiba-tiba melesatlah sesosok tubuh yang langsung menyerang Prabu Indrajaya. "Paman Ardareja!" desis Prabu Indrajaya terkejut. Kedatangan Pati Ardareja membuat semangat Panglima Rupadi bangkit kembali. Kakak beradik itu kemudian segera menyerang Prabu Indrajaya tanpa banyak bicara lagi. Sementara itu, pertarungan di tempat lain sudah berakhir. Dua orang panglima yang masih hidup langsung berlompatan dan membantu Prabu Indrajaya. "Paman Pati Ardareja, di mana kau sembunyikan permaisuriku?" bentak Prabu Indrajaya. "Dia ada di tangan Nyai Lumping," saut Pati Ardareja. "Setan, kau harus kupu, Pati Ardareja," geram Prabu Indrajaya. Kemarahan Prabu Indrajaya semakin memuncak ketika mendengar jawaban itu. Dan seperti orang yang kesetanan, dia langsung menggempur habis-habisan Pati pembangkang itu. Sementara Panglima Rupadi harus melayani 2 orang panglima lainnya. Tiba-tiba, seseorang perempuan tua muncul sambil memperdengarkan suara tawanya yang mengikik dan mendirikan bulu kuduk.
Namun kehadirannya tidak mempengaruhi jalannya pertempuran. Dan memang kehadiran Nyai Lumping langsung disambut oleh pendekar Pulau Neraka. "Aku lawanmu, perempuan iblis," kata Bayu geram. "Kau memang tangguh anak muda, tapi ilmumu belum cukup untuk menandingiku," saut Nyai Lumping dengan pongah. "Mari kita buktikan siapa di antara kita yang lebih dulu terbang ke neraka." Tanpa buang-buang waktu lagi, Bayu langsung mengibaskan tangan kanannya ke depan dengan tubuh agak membungkuk miring. Tampak senjata cakra yang berada di pergelangan tangannya langsung melesat bagai kilat dan mengarah ke tubuh perempuan tua itu. Buru-buru, Nyai Lumping mengangkat tongkatnya dan menghalau cakra berwarna keperakan itu. Namun dia segera terperanjat karena senjata itu bisa berkelit sendiri dan langsung mencecarnya seperti memiliki mata saja. Sedangkan Bayu terus memain-mainkan jari-jari tangan kanannya untuk mengendalikan senjata andalannya itu. Perempuan tua ahli sihir itu tampak agak kerepotan menghadapi senjata itu. Cakra maut berwarna keperakan itu terus melayang-layang dengan kecepatan bagai kilat mengarah ke bagian-bagian tubuh Nyai Lumping yang mematikan. "Bocah setan!" rutuk Nyai Lumping dengan sengit. Nyai Lumping sempat melihat Bayu tengah mengendalikan cakra itu dari jarak yang cukup jauh. Dan tanpa membuang kesempatan lagi, perempuan tua itu langsung menghentakkan kepala tongkatnya ke arah pendekar Pulau Neraka itu sambil berkelit menghindari terjangan cakra maut. Buru-buru, Bayu melentingkan tubuhnya ke udara saat melihat secerca sinar merah meluruk deras ke arahnya. Dan sinar itu langsung menghantam tanah hingga menimbulkan suara yang menggelegar dan menggetarkan. Bugum! Tepat pada saat tubuh Bayu berada di udara, cakra maut itu berbalik ke arahnya. Dan dengan cepat, Bayu segera menangkapnya dan langsung melemparkannya kembali ke arah Nyai Lumping. "Hah?" Nyai Lumping terkejut setengah mati. Buru-buru, dia merundukkan kepalanya untuk menghindar. Dan cakra maut itu hanya lewat sejengkal di atas kepalanya. Sedangkan Bayu kini sudah meluruk deras ke arahnya. Kemudian bagaikan kilat, kaki kanannya langsung mendepak tubuh perempuan tua itu. "Setan!" Kembali Nyai Lumping tersentak kaget. Buru-buru dia melompat mundur. Tapi baru saja tubuhnya bisa berdiri, cakra maut itu sudah meluruk cepat dan menyerangnya. Mau tidak mau, Nyai Lumping harus melompat ke udara menghindari terjangan senjata yang bagai bernyawa itu. Dan pada saat itulah Bayu juga melesat sambil mengirimkan pukulan racun hitam. Seketika Nyai Lumping memekik tertahan, dia tidak bisa lagi untuk mengelak. Baunya sudah terkena pukulan racun hitam dengan telak. Tubuh perempuan tua itu meluruk deras jatuh ke tanah dan bergulingan. Bayu mendarat dengan manis di tanah. Sejenak tangannya terangkat dan cakra mautnya kembali menempel pada pergelangan tangan kanannya. Sementara Nyai Lumping sudah kembali bangkit, namun tubuhnya masih terhuyung-huyung. Tampak dari sudut bibirnya menguncur darah kental berwarna kehitaman. Nyai Lumping memuntahkan darah kental kehitaman. Matanya yang keriput membeliak lebar. Ia menyadari kalau dirinya sudah terkena pukulan beracun. Buru-buru, dia mengambil sikap untuk menyalurkan hawa murni. Tentu saja kesempatan itu tidak dibiarkan lewat oleh Bayu. Dengan cepat, pendekar Pulau Neraka itu menghentakkan tangan kanannya ke depan. Seketika, cakra maut di pergelangan tangannya melesat bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya. "Bocah setan, monyet buntung!" Nyai Lumping yang langsung memaki-maki tak karuan sambil berkelit menghindari terjangan senjata pipi yang bergerigi 6 itu. Bagaimana selanjutnya? Setelah terkena pukulan racun hitam yang berkali-kali diserang, cakra berputar, masih bisakah Nyai Lumping menghindarinya? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe, tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami.
Terima kasih, dan sampai bertemu kembali.